Guys, jumpa lagi di channelnya Mas Novan. Mas Novan di video kali ini akan sharing-sharing, akan berbagi tips dan trik cara mencapai target di PT Pegadaian sebagai marketing officer. Tapi seperti biasa, sebelum membahas itu, tolong dibantu subscribe, like, dan komen-komen. Dibagikan juga boleh. Nah, teman-teman yang kemarin sudah melihat videonya Mas Novan tentang tugas dan tanggung jawabnya marketing officer di PT Pegadaian, dan sekarang Mas Novan ingin sharing mengenai target yang harus dicapai ketika teman-teman menjadi marketing officer di PT Pegadaian. Target dan cara penilaiannya seperti apa akan saya jelaskan, akan Mas Novan jelaskan di video kali ini. Nah, tugasnya sudah kembali Mas Novan jelaskan. Targetnya adalah 1.050.000.000 rupiah. Wow, sanggup nggak teman-teman? Nah, kalau sekedar dibayangkan, pasti kelihatannya nggak sanggup kan ya. Jadi ada banyak strategi untuk bisa mencapai target di 1 miliar. Caranya seperti apa? Sebelum tahu caranya seperti apa, Mas Novan ingin menjelaskan dulu produk-produknya yang harus teman-teman jual sebagai marketing officer di PT Pegadaian. Satu, yang pasti karena ini Pegadaian, teman-teman harus bisa menjual produk gadai. Gadai emas, gadai kendaraan bermotor, gadai elektronik, itu biasanya yang bisa digadaikan dalam produk gadai. Gadai emas, ulangi lagi, gadai emas, gadai kendaraan bermotor, dan gadai elektronik. Itu yang pembiayaan gadai. Ada juga yang pembiayaan lain, misal penjualan emas atau pembelian kendaraan baru. Ada juga kita punya produk tabungan emas, haji, umroh, jalan-jalan. Itu semua bisa teman-teman jual sebagai marketing officer. Nah, yang paling gampang, kira-kira teman-teman tahu apa enggak? Tahu nggak apa yang paling gampang teman-teman jual? Ya tentu saja produk gadai emas. Kebanyakan nasabah Pegadaian yang datang ke Pegadaian adalah nasabah yang mau cari uang, istilahnya dengan cara gampang yaitu menggadaikan emas. Itu satu untuk mencapai target, salah satunya dengan mendapatkan nasabah yang mau gadai emas. Selanjutnya yang paling gampang juga adalah teman-teman bisa pengajuan KUR melalui gadai BPKB. KUR ini juga banyak diminati nih kalau di Surabaya. Banyak diminati karena Surabaya ini banyak orang-orang yang punya usaha ya, terlepas dari checking atau tidaknya mereka. Karena banyak yang punya usaha mikro kecil, jadinya KUR ini laris banget. Tapi KUR memang di Pegadaian hanya maksimal 10 juta dan tidak endang kalau buat tutup target 1M, betul nggak? Nah, yang selanjutnya yang bisa teman-teman jual dan bisa nendang nih, bisa jualan produk ini juga pinjaman BPKB yang mobil, BPKB mobil mewah atau BPKB mobil apa aja yang bisa teman-teman jual. Itu misal dapat 300 atau 500 juta, itu pasti nendang untuk targetnya. Selanjutnya yang bisa teman-teman jual itu adalah haji dan umroh. Ini sistem pembayarannya seperti apa nanti teman-teman tahu sendiri pasti kalau sudah masuk. Tapi ini juga salah satu caranya menjual untuk haji, hanya cukup dengan gadai emas 3,5 gram atau pembiayaan haji. Nah, ada produk lain seperti Digiland atau digital lending, itu bisa dengan 1
M bisa langsung nutup nih. Digital lending itu apa? Kalau dijelaskan ruwet. Nanti teman-teman belajar sendiri kalau sudah bergabung di marketing officer. Paling gampang apa? Nah, paling gampang kalau teman-teman mikirnya jangkauan ya, paling gampang adalah gadai. Karena memang pegadaian tempatnya orang gadai. Satu orang di Surabaya aja, maksud Mas Novan satu nasabah, satu orang nih. Kalau nasabah Mas Novan di Surabaya, biasanya atau ada yang gadai satu orang 1 miliar. Wow, langsung nutup lah targetnya Mas Novan ya. Tapi tidak segampang itu, Ferguso. Target kita banyak, kita jualan multi produk. Ketika kita bisa menjual satu produk, akan menjadi pertanyaan kenapa produk lain tidak terjual. Nah, paling tidak kita bisa menjual produk lainnya juga meskipun target kita sudah 1M. Jangan lupa kita juga ada target tabungan emas juga. Selain emas mulia, kita juga ada tabungan emas, kurs, simpedes, dan lain sebagainya. Simpedes, banyak lah pokoknya produk di Pegadaian itu. Leasing, pembelian kendaraan baru, haji, umroh, dan lain sebagainya. Ya, nah paling gampang teman-teman cari gadai aja. Tapi teman-teman karena di Pegadaian ini juga banyak program, kalau teman-teman mau jadi marketing dan punya banyak uang, bolehlah mencoba di marketing officer Pegadaian, tapi dengan target 1M dari Sabang sampai Merauke sama targetnya. Kadang juga ada yang komplain, kenapa nih di Sabang atau di daerah ini kok targetnya sama dengan kota-kota besar, sementara ini masih disamaratakan untuk targetnya. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman sudah bergabung pasti ada penilaiannya kan ya. Penilaiannya seperti apa? Di sini Mas Novan jelaskan. Nah, teman-teman penilaiannya KPI seperti apa? Setiap marketing officer ini biasanya dibekali atau dibawain ini apa namanya? Aplikasi yang bernama Kamila. Kamila ini sistemnya untuk memantau omset kita. Cara kerja Kamila seperti apa? Secara gambaran umum ya, nggak usah banyak-banyak. Secara gambaran umum, ini biasanya kita dibekalin nama aplikasinya Kamila. Itu nanti kita login, sudah ada profil kita, nama, dan nama-nama nasabah. Dan di Kamila itu kita perlu untuk submit NIK KTP dan nama nasabah. Disitulah nanti kita dipantau untuk omset pembiayaannya kita. Sebenarnya komponen targetnya kita itu ada beberapa. Salah satunya adalah kegiatan atau aktivitas yang sudah pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Aktivitas kita itu ada 5 macam. Ada semacam seminar, ada canvassing, kunjungan, literasi, audiensi, dan lain-lain. Itu juga aktivitas. Nah, kita ada target untuk tabungan emas 50 juta, target pembiayaan 1M. Target apalagi ya untuk nasabah baru. Nah, nasabah baru ini nanti bisa menjadi target kita juga. Saya nasabah yang sudah existing. Jadi di Kamila itu nanti kita bisa submit semua kegiatan dan rencana kerja kita. Paling tidak di situ nanti kita bisa mantau untuk pergerakan omsetnya kita. Pokoknya kerja di sini itu Mas Novan bilangnya gampang susah, susah gampang. Kalau pengen tetap nyoba, Mas Novan silakan, dan tantangannya banyak. Nggak boleh capek dan nggak boleh cepat menyerah. Kurang lebih seperti itu Mas Novan sampaikan terima kasih. Yang belum like, yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, dan komen-komen di bawah ya.